Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Untuk kali ini materi kita adalah mengenal tentang analisis permasalahan sebagai sebuah langkah awal menentukan judul penelitian. Ya, bersama saya Taufik Hussein. Anak-anak sekalian, sobat Harfudot semua, sebelum kita membahas tentang analisis permasalahan, maka ada baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan analisis dan apa yang dimaksud dengan permasalahan. Oke, let's check it out. Oke, kita lihat sekarang analisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Sedangkan permasalahan atau bisa disebut juga dengan problematika atau masalah saja begitu ya, adalah sesuatu yang membutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Jadi kalau misalnya teorinya seperti ini, kenyataannya kok beda. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah masalah ya. Nah, kegunaan analisis permasalahan adalah bisa digunakan untuk mengungkap adanya berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga menuntut kita untuk memberikan alternatif pemecahan masalah atau solusi. Ya, analisis masalah menjadi penting. Kenapa? Karena analisis masalah merupakan tahapan utama dalam proses awal penelitian, juga merupakan langkah awal dalam membuat judul penelitian. Jadi tidak bisa kita membuat judul penelitian tanpa melakukan analisis permasalahan dulu. Jadi kalau membuat judul penelitian harus melakukan analisis permasalahan terlebih dahulu. Nah, mengenai judul penelitian, ada 3 unsur penting dalam judul penelitian. Ya, yang pertama, judul penelitian harus memiliki independent variable atau variabel bebas. Yang kedua, memiliki dependent variable atau variabel terikat. Dan yang ketiga, judul harus menunjukkan lokus atau lokasi penelitian secara jelas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel bebas atau independent variable? Ya, dia merupakan dianggap sebagai antecedent factor atau faktor pendahulu yang kita bisa sebut sebagai sebab. Ya, nanti akibatnya ada di variabel terikat ya. Oke, salah satu variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Jadi variabel bebas bisa mempengaruhi variabel yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel bisa dikatakan sebagai sesuatu yang akan kita bahas gitu ya, sesuatu yang akan diteliti, suatu objek penelitian itu variabel. Nah, yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Ya, jadi variabel terikat itu merupakan akibat dari variabel bebas, gitu ya. Bisa dikatakan begitulah. Satu variabel terikat dipandang sebagai konsekuensi. Nah, bagaimana cara kita membuat judul agar menarik minat juri atau pembaca? Ya, kita perlu membuat ini karena eh, penelitian itu memang untuk dibaca oleh orang lain, ya. Nah, untuk menarik minat agar orang lain mau membaca, apa saja kiatnya? Yang pertama, judul penelitian harus kekinian, bersifat kekinian, yaitu permasalahan yang dianggap memang topik yang sedang in, ya, permasalahan yang diangkat topik yang sedang in atau hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, misalnya tentang COVID-19 saat ini. Kemudian kiat yang kedua yaitu judul penelitian harus dapat diteliti. Artinya apa? Judul penelitian haruslah bersifat realistis, ya, bersifat realistis itu nyata gitu ya, bukan hal yang muluk-muluk
sehingga dapat diselesaikan oleh peneliti. Ingat, penelitian itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Nah, itu salah satu maksud dari realistis. Terus yang kedua, urgensi. Judul penelitian harus menggambarkan seberapa penting masalah ini digali. Yang keempat, unik. Ya, judul penelitian harus memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Sebagai contoh, misalnya mengangkat keunikan daerah tertentu seperti kekayaan alam atau budayanya. Ya, kita ambil contohnya misalnya buah kecapi sebagai buah endemik di Jakarta. Itu untuk kekayaan alam, atau misalnya tentang budaya, ya misalnya makna gerakan tarian daerah tertentu. Yang kelima, judul penelitian harus orisinil, yang artinya harus asli buatan peneliti sendiri dan bukan hasil pencurian karya atau plagiasi dari karya penelitian sebelumnya. Sebenarnya boleh sih kita menggunakan judul yang sama dengan karya penelitian yang sebelumnya, asalkan ada perbedaan, misalnya perbedaan lokus atau lokasi penelitian dan subjek penelitian juga berbeda. Nah, itu boleh ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana langkah awal dalam menentukan judul? Ada beberapa langkah. Di sini kita sebutkan ada 4 langkah awal menentukan judul penelitian. Yang pertama, langkah pertama adalah menganalisis masalah. Permasalahan kita dengan cara mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, ya, atau yang terjadi secara umum di masyarakat. Kita buat minimal 3 permasalahan. Kemudian melangkah ke langkah yang kedua, yaitu solusi. Setelah kita mengetahui masalah, maka kita harus tentukan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi, yang 3 permasalahan. Nah, pastikan solusinya bersifat praktis, artinya bisa dilakukan, dan solutif ya. Solutif artinya bisa menjadi salah satu pemecahan masalah ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah urgensi. Urgensi. Apa yang dimaksud dengan urgensi di sini? Langkah yang ketiga yaitu setelah kita mencari, menemukan 3 permasalahan, maka kita urutkan mana permasalahan yang paling penting untuk kita pecahkan, permasalahan mana yang paling butuh penyelesaian, gitu ya. Kemudian yang terakhir, realistis. Realistis artinya penelitian ini bisa dilakukan, kan gitu tadi ya. Nah, kita urutkan mana dari 3 permasalahan yang kita temukan yang paling kita sanggupi untuk kita kerjakan atau kita selesaikan. Ya, kita buat penelitian yang tidak muluk-muluk. Kita mulai dari hal yang sederhana saja dulu ya. Oke, nah ini saya kasih contoh. Ada 3 permasalahan. Kita menganalisis masalah. Di analisis ada 3 masalah, yaitu kesehatan mental masyarakat di era pandemi misalnya. Kemudian yang kedua, penentuan jenjang karir siswa SMA dan budaya luar yang lebih disukai di masa ini. Nah, ini analisis masalahnya. Analisis masalah sudah ketemu 3 hal, nah kita cari solusinya. Untuk kesehatan mental masyarakat di era pandemi, solusinya adalah adanya fasilitator berupa psikolog publik atau psikolog secara online. Ya, untuk yang kedua, analisisnya penentuan jenjang karir siswa SMA. Nah, solusinya yaitu dengan cara tes MBTI. Tes MBTI itu sama dengan tes kepribadian. Kemudian yang ketiga, analisis yang ketiga, budaya luar yang lebih disukai di masa ini. Ya, kita tahu anak muda sekarang banyak sekali yang suka budaya luar. Nah, apa solusinya? Kira-kira solusinya adalah promosi budaya negeri sendiri dengan konsep modern. Ya, nah setelah kita tahu analisis dan solusi, nah kita lihat urgensinya, mana yang lebih penting. Yang lebih penting kita tulis nomor 1, yang dan seterusnya, gitu ya. Kalau melihat dari analisis tiga analisis masalah ini, maka bisa diketahui bahwa ya sekarang kesehatan mental masyarakat itu yang paling penting kan, urgensi nomor 1. Kemudian tulislah yang penentuan jenjang karir siswa SMA kelas nomor 3. Kenapa? Karena bukan waktunya kalian meneliti ini. Ya, ini kan masih untuk SMP gitu ya.
Kemudian yang kedua, budaya luar yang lebih disukai. Nah, kita tulis, kita anggap ini yang penting kedua. Tapi dari segi pentingnya sebuah penelitian. Nah, sekarang kita lihat setelah itu kita analisa mana yang lebih realistik. Artinya mana yang kira-kira paling mungkin untuk kita selesaikan, paling mungkin untuk kita laksanakan menjadi sebuah penelitian. Nah, kalau saya sih buat seperti ini. Nomor untuk kesehatan mental masyarakat daerah pandemi, saya kira itu udah bagian pemerintah gitu ya. Ada fasilitator berupa psikolog publik, itu juga kita akan kesulitan untuk mencari psikolog yang bersedia. Kemudian nah, kayaknya yang bisa itu yang paling realistis ya yang nomor 3 nih, budaya luar yang lebih disukai di masa ini. Ya, promosi budaya negeri sendiri. Nah, kita bisa melakukan ini, promosi ini ya. Oke, kita lihat. Berarti ini kita lihat yang realistik ini, yang paling realistik nomor 1. Kita tulis di sini paling realistik. Tapi yang paling penting di sini ya. Kira-kira mana yang kita pilih? Kalau saya akan pilih nomor 3, yaitu budaya luar yang lebih disukai di masa ini. Itu yang saya pilih ya. Nah, solusinya adalah promosi budaya negeri sendiri dengan konsep modern. Nah, kita lihat sini nih. Nah, ya, setelah didapatkan hasil peringkat, nah kita pilih yang kira-kira tengah-tengah gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembangkan dalam bentuk judul, dalam rumusan, dengan rumusan satu masalah, satu judul. Kalau saya sih dari masalah ini, tentang budaya luar yang lebih disukai di masa ini, saya akan memberikan beberapa alternatif judul. Ada 4 saya yang carinya. Ketemu ini. Yang pertama, judul bisa dijadikan judul penelitian ICU, aplikasi berbasis Android sebagai media sosialisasi budaya Indonesia yang dikemas secara modern dengan konsep akulturasi budaya. Alternatif kedua, analisis dampak globalisasi terhadap ketertarikan generasi Z pada budaya daerah asalnya. Sebuah studi kasus di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Nah, analisis yang ketiga, alternatif judul maksud saya, alternatif judul yang ketiga, perkembangan seni palang pintu sebagai salah satu upacara sambut pengantin di masa pandemi COVID-19 di Ciganjur. Oke, kita lihat lagi. Alternatif yang keempat, latihan silat Betawi sebagai upaya peningkatan kecintaan terhadap budaya daerah. Studi kasus di perguruan pencaksilat Betawi di Gandul. Nah, ini alternatif saja ya. Dan judul-judul itu masih banyak lagi yang mungkin untuk kita angkat, yang judul itu berangkat dari sebuah permasalahan. Yang penting judul penelitian itu harus realistis. Yang kira-kira penelitiannya itu kita mampu untuk menyelesaikan dengan solusi yang kita tawarkan. Begitu aja, jangan cari yang susah-susah ya. Jadi mulai dari yang simpel-simpel saja ya. Nah, ini saya akan memberikan sebuah contoh-contoh judul pemenang Mayres 2020. Asal kalian tahu, Mayres itu adalah ajang lomba penelitian di tingkat madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini yang tahun kemarin nih, yang tahun 2020. Ini contoh judul pemenang Mayres 2020 bidang sosial. Yang juara 1 judulnya Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Wisata Kampung Kota Malang. Yang juara 2-nya Kehidupan Perempuan Pekerja Pabrik Genteng Soka di Kampung Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Yang juara 3, pengaruh adanya pemakaman menggunakan protokol kesehatan COVID-19 terhadap aspek psikologi masyarakat di sekitar makam Tlogo Pojok Gresik. Dan juara harapan 1, proyek anime digital sebagai media pembelajaran budaya khas etnik Dayak terhadap siswa MTS N1 Balikpapan. Nah, untuk contoh judul pemenang Mayres
2020 bidang sains. Nah, tahun lalu. Yang juara satunya judulnya pemanfaatan ampas tebu hijau atau Saccharum officinarum L dan serbuk gergaji sebagai bahan peredam bunyi. Juara 2, percepatan pertumbuhan dan kualitas hasil panen tanaman sawi (caisim) dengan penambahan pupuk mikroorganisme lokal atau disebut dengan MOL cangkang kerang Anadara granosa pada sistem tanaman hidroponik. Juara 3-nya, pengaruh penambahan antioksidan kulit buah plum terhadap bilangan peroksida pada minyak goreng. Dan juara harapan satunya, identifikasi bentuk sisik dan venasi sayap kupu-kupu spesies Hivolimnas bolina, Eurima heccabe, dan Graphium sarpedon dalam proses karakteristik spesies kupu-kupu. Nah, untuk selanjutnya, judul pemenang Mayres 2020 di bidang agama. Yang juara satunya judulnya Pesantren Moderatif, kajian peran keumatan Pondok Pesantren Miftahul Ula dalam upaya deradikalisasi agama di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Juara duanya membawa judul penelitian Malang Islamic Tour, aplikasi informasi wisata Islamik Malang berbasis Android dilengkapi notifikasi. Juara tiganya, Rahmatan lil Alamin, sebagai landasan dalam menjalankan toleransi antar umat beragama di tanah Papua, Kelurahan Gura Besi. Dan juara harapan satunya adalah perpaduan antara budaya Mogutat dan Aluang dengan agama Islam di daerah Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Gimana? Judulnya keren-keren kan? Ya, nah itu contoh-contoh judul yang bisa kalian jadikan contoh. Nah, sekarang tugasnya yang terakhir. Tugasnya mudah saja. Pusatkan perhatian kalian untuk membuat analisis permasalahan. Cukup analisis permasalahan saja ya. Dan coba kalian tuliskan permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Boleh di buku tulis, di HP, di laptop, dan lain sebagainya. Minimal 3 permasalahan. Lebih dari 3 boleh. Lalu, tuliskan permasalahan tersebut pada Google Form yang disediakan, yang saya share ke grup ya. Tentunya permasalahan yang kalian ambil, yang kalian angkat itu haruslah masalah yang kalian minati. Boleh bidang agama, boleh bidang sains, boleh bidang sosial, terserah kalian. Dan masalah itu kalian anggap urgen, kalian anggap penting untuk dibahas dan realistis. Artinya bisa untuk diteliti. Ya, itu tugasnya. Dan sebagai tips aja, selain kalian mengamati permasalahan yang terjadi di lingkungan, kalian juga bisa mendapat inspirasi permasalahan dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Atau bisa jadi kamu bisa ngambil dari feed account di Instagram tertentu, misalnya Instagram FY Effect atau 1% atau Instagram Kemendikbud atau Psikologi dan lain-lain ya, Instagram seperti itu gitu ya. Atau juga bisa dari postingan di WA atau penelitian tentang berita-berita hoax yang beredar, atau bahkan dari berita-berita yang sedang viral di media televisi, di internet, dan lain-lain. Ya, bisa itu kalian ambil dari situ. Oke, pertemuan kita selesai di sini. Tinggal saya menunggu kalian menyerahkan tugasnya ya. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan tolong tinggalkan jejak kalian dengan memberi komentar di kolom komentar. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.